satu penyembahan Allah segalanya. Kau Bapa yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di jalanku, hatiku haus dan lapar akan Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kaulah terangnya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebesaran-Mu, itu bagianmu. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari Allah Engkau Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku,
hidup bahagia. Kaulah segalanya Bapa, Kaulah yang pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. hati kami haus dan lapar akan Kau Benar Tuhan, Kaulah yang selama ini kami pandang Bapa. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Hati kami selalu haus dan lapar Bapa akan Engkau, akan kebenaran-Mu, akan firman Tuhan. Kami hadir di sini ya Bapa untuk mencari Engkau Bapa bersama saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan. Kau yang sertai kami, Kau yang lingkupi kami Tuhan selama ini ya Bapa. Kiranya Bapa kuasa-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Kau juga berkati saudara-saudara kami Tuhan untuk sobat hari ya Bapa. Kiranya Bapa dengan kesempatan Tuhan mereka bisa berkumpul lagi bersama dengan kami ya Bapa. Tuhan, sekarang hati kami yang bersorak-sorai melihat Kalau-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang mendengar semua pujian dan firman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita semua berdiri. Oke, berdiri. Kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang di kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Ia selalu mencukupkan agar segala
siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Duduk kembali, terima kasih. Kita mengangkat satu penyembahan Tuhan. Kita melakukan satu penyembahan mengenal ku buka mataku dan Lihat wajahmu, ku terharu bila ku lihat hidupku berjalan tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, hanya untuk menjadi penyembahmu. Mari kita akan satu penyembahan dari Allah. Bila ku buka mataku. Ku
kasih Tuhan buat segala berkat kasih-Mu hingga saat ini kami bisa kumpul kembali dalam ibadah family altar. Kami bersyukur selalu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan dan kekuatan yang baru Tuhan Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan dari firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau yang memperkatakan semuanya ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan biarlah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan pakai hamba ini sebagai alat-Mu yang Kau sempurnakan selalu Tuhan. Biarlah Kau punya hamba-Mu diperkatakan Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu selalu menerangi jalan kami dan memberkati kehidupan kami. Haleluya Yesus, bagi kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan Amin. Ya, shalom semuanya. Sudah segar apa sudah mengantuk? Ya, kita bersyukur ya, shalom semuanya sekali lagi. Tuhan Yesus luar biasa ya. Gini ya, biar nggak pegal. Oke ya, firman Tuhan pada sore hari ini adalah menceritakan tentang pahlawan iman Gideon ya. Di sini Gideon adalah anak dari Yoas. Ya. Pilih anak dari siapa? Immanuel ya, di Jamila. Ya, Gideon ini keturunan dari suku Manasye. Arti dari semua masing-masing pasti punya arti ya dalam setiap nama ya. Kita mempunyai anak, ada namanya ya, kayak Verlin, saya kasih nama Verlin Fastiani ya, artinya anugerah Tuhan yang tercantik. Fania juga sama sih artinya juga, cuma beda namanya aja. Anugerah Tuhan yang tercantik. Dan di sini juga Gideon adalah artinya adalah si penghancur atau pahlawan perkasa. Dan nama Gideon ini harusnya orangnya perkasa ya, kuat gitu ya. Tapi di dalam Alkitab ini Gideon itu beda dengan namanya. Jadi di sini di Gideon yang di Alkitab ini penakut orangnya. Dan tapi dia diberkati oleh Tuhan. Dari penakut ini ya, Tuhan tahu arti nama Gideon adalah pahlawan yang perkasa. Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam kehidupan Gideon ya. Dan di sini Tuhan merubah Gideon yang penakut menjadi Gideon yang gagah perkasa ya. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa untuk ya, di zamannya dia dipakai Tuhan untuk melawan pasukan. Di sini dikatakan Tuhan memakai dia untuk menghancurkan Mesbah Baal ya, yang kepunyaan ayahnya itu. Dan dia juga Tuhan pakai luar biasa dalam setiap tindakannya. Dan di sini juga dikatakan tanpa Tuhan Gideon tidak mungkin berhasil mengalahkan orang Midian yang begitu banyak jumlahnya. Dan tugas yang Tuhan kasih itu luar biasa ya. Pada zaman Gideon itu sifat dia penakut. Apakah mungkin dia bisa mengalahkan orang yang dia lawan itu? Bukannya dalam jumlah sedikit. Orang yang dia lawan itu tidak terhitung. Dia seperti di sini dikatakan dia seperti belalang ya, yang banyaknya tidak terhingga. Sedangkan pasukannya Gideon itu terhitung, jumlahnya masih bisa terhitung ya. Ya, itulah perkaranya Gideon ya. Perkaranya kita beda di sini ya. Ya, zaman kalau kita melihat zaman kejadian Gideon ini luar biasa yang dia harus hadapi ya. Dan tapi disitulah karena dia mengikuti apa yang Tuhan perkatakan ya. Di sini kita mau belajar tentang sifatnya Gideon ya. Dan di sini Gideon melakukan semuanya itu menurut perintah Tuhan. Di sini ada caranya Gideon, yaitu Gideon minta tanda dari Tuhan untuk menghilangkan keraguannya. Di saat dia menghadapi tugas yang Tuhan kasih begitu beratnya ya,
untuk menghadapi orang yang begitu banyak, yang hingga tidak terhitung, sedangkan pasukan dia hanya ya nggak tahu nggak ada seperempatnya kayaknya ya, 0,0, berapa ya, dan dia harus menghadapi orang sebanyak itu. Apakah mungkin gitu loh? Dan dari sifat keraguannya kita itu, ya dia minta tanda sama Tuhan. Kalau dan di sini kita buka aja ya di Hakim-Hakim 6 ayat 17 dan 22. Hakim 6 ayat 17, Hakim 6 ayat 17 dan 22. Hakim 6 ayat 17. Di sini dikatakan, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Di sini pada saat Gideon, kalau zaman dulu ya Tuhan memberikan tanda ya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi di sini Gideon meminta tanda kepada Tuhan, dan zaman dulu Tuhan sering memberi tanda untuk memastikan panggilannya seperti pada zaman Musa dan Gideon ya. Dan tetapi zaman sekarang itu sudah nggak ada lagi ya. Tanda-tanda yang diberikan adalah, kalau zaman sekarang dipimpin berdasarkan pimpinan Roh Kudus yang Tuhan kasih buat kita, bukannya tanda ya tanda. Kadang kalau ya Roh Kudus lah yang memberi tanda kepada kita, memberi hikmat kepada kita ya pada zaman sekarang. Pada zaman dulu adalah tanda bukti Tuhan langsung kepada zamannya Musa dan Gideon ya. Dan di sini pada zaman itu Gideon minta tanda kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan Tuhan mengenapi setiap permintaan Gideon ya. Di sini tergenapi seperti apa yang kita inginkan pada zaman kita meminta pimpinan Roh Kudus di dalam diri kita. Di saat ada keraguan-raguan, di sini juga dikatakan di ayat 22-nya, maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Zaman dulu ketemu malaikat gampang kali ya kayaknya, langsung berhadapan gitu. Dan di sini Tuhan memberikan tanda untuk menguatkan Gideon ya, untuk menjalankan semua perintah Tuhan. Dan di sini juga Hakim-Hakim 6 ayat Hakim-Hakim 6 ayat 36-nya, ayatnya loncat-loncat ya. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan gunting bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi di seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Jadi Gideon, benar nggak ini perintah dari Tuhan, bahwa dia memberi tanda bahwa ada bulu, dia basahin dari air embun itu, ditaruh gitu. Dan nanti kalau bulunya itu kering, ya itu berarti Tuhan yang memerintahkan dia untuk melawan bangsa Midian itu. Jadi di situ dia meminta petunjuk bahwa itu perintah dari Tuhan apa enggak. Dan dari perintah itu kita baca lagi di 38-nya, dan demikian telah terjadinya sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperas air embun, dan guntingan bulu itu secawan air penuh. Jadi basah banget kayaknya bulu itu, sebagai bukti bahwa kalau memang itu kering, itu Tuhan yang memerintahkannya. Dan di sini juga dari apa yang Gideon
andalkan di dalam kehidupan ini, dia selalu berjalan bersama Tuhan ya. Minta petunjuk, semua yang dijalankan itu adalah untuk menghilangkan yaitulah perasaan kita ya, khususnya saat ini perasaan kita ya dalam menjalani kehidupan ini, apalagi kita dekat dengan Tuhan, jangan ada keraguan-raguan. Kalau kita ragu akan adanya Tuhan, ada nggak sih Tuhan? Saat ini kan kita nggak pernah melihat Tuhan itu wujudnya seperti apa. Tuhan itu adanya di mana? Kita ya di mana kita bernaung kayak sekarang, kita bergereja di tempat ini. Dan ya hanya iman yang kita andalkan kan, Tuhan itu ada buat kita. Dan saat ini ya firman ini ya menguatkan kita bahwa kita untuk menghilangkan keraguan-raguan kita, ya saat ini Tuhan kasih Roh Kudus kepada kita. Minta Tuhan untuk Roh Kudusnya bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita meragukan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita goyang dalam, mungkin kita ya kita ditebus Tuhan di kayu salib karena apa? Karena kita makhluk berdosa. Jadi ya kita, karena kita sudah ditebus dan kita sudah mengerti akan kasih Tuhan saat ini kita berada di gereja, itu semua karena pengorbanan Tuhan yang luar biasa menyelamatkan kita. Dan ya kitab suci Alkitab itu dibuat ya, supaya kita tidak ragu kebesaran Tuhan, dan banyak isi-isi yang menguatkan kita. Makanya kita ya baca firman Tuhan, baca renungan firman Tuhan yang kita sudah sering dapat ya di WA juga sudah ada. Itu jadikan semuanya itu kekuatan buat kita, jangan ragu lagi kepada Tuhan. Dan di sini Gideon pun ya, zamannya Gideon dan Musa itu dia pakai petunjuk langsung karena tidak ada Roh Kudus ya pada zamannya dia. Dan di zaman sekarang kita mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita untuk menghilangkan keraguan kita untuk Tuhan itu ada nggak ya, Tuhan itu nyata nggak ya, itu aja sih. Jadi kita untuk menghilangkan keraguan kita kepada Tuhan, nyalakan tangki Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita, bantu kita untuk kita lebih percaya lagi dan kuat menghadapi kehidupan ini. Amin. Dan di tahap kedua adalah Gideon, caranya gimana? Kita harus di sini, kalau Gideon belajar untuk lebih percaya, belajar untuk lebih percaya di dalam Tuhan. Kita buka di Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai 7. Sini dikatakan, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga orang yang berlutut untuk meminumnya, untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke kediamannya. Ya, inilah berkat yang Tuhan berikan kepada Gideon pada saat dia dapat perintah oleh Tuhan untuk mengalahkan orang Midian ini. Dan di sini secara kedagingan mungkin Gideon ciut ya, kalau kita menghadapi masalah saat ini ada berat sedikit ya, kayaknya hati kita ada ciutnya juga ya, menghadapi kita mungkin kita ya di dalam berumah tangga, kita mau masak besok nggak ada duit aja, kayaknya hati udah ciut. Kita mikirin, apalagi kita ibu rumah tangga, buat anak makan aja lah gitu, yang penting cukup. Tapi duitnya nggak ada gitu loh buat beli makanan. Itu aja kita udah ciut gitu ya. Mau minjem malu, mau serba salah gitu menghadapinya. Ya, bagaimana dengan zamannya Gideon yang Tuhan
disuruh untuk berperang melawan orang begitu banyak ya. Dan di sini dikatakan nih, bahkan untuk mengalahkan orang Midian senjatanya hanya sangkakala, buyung kosong, dan bulu. Ya, senjata yang nggak masuk akal gitu untuk berperang gitu loh. Jadi gimana mau melawan orang begitu banyaknya dengan senjata yang seperti itu gitu. Waduh, pasukannya pun juga minus banget tuh dari pasukan Midian itu. Jadi di sini kepercayaan Gideon kepada Tuhan sungguh luar biasa. Ya, itulah kita harus timbul rasa percaya diri yang luar biasa. Dan di sini tidak mudah untuk percaya akan hal-hal yang tidak masuk akal kita. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan dapat menaruh percaya kepadanya dengan luar biasa. Jadi di sini kepercayaan Gideon luar biasa ya. Dan untuk berjalan dengan Tuhan dibutuhkan apa? Iman yang sungguh-sungguh teruji. Jadi semua teruji ya, nggak ada yang teruji. Jadi ada ujiannya dulu. Jadi kalau kita nggak ada ujian di dalam hidup ini, kita tidak akan kuat, tidak akan ada pengalaman. Jadi karena kita ada pengalaman yang membuat kita semakin harus jadi kuat, bukan jadi down gitu. Makanya di sini seringkali Tuhan menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal manusia, tetapi kalau kita mau percaya, kita akan melihat mujizat yang luar biasa. Amin. Ya di sini dia percaya penuh kepada Tuhan dan terus di dalam keadaan mungkin kalau kita yang seperti Gideon, udah Tuhan kayaknya nggak masuk akal nih, mundur aja deh. Sedangkan senjatanya nggak masuk akal juga yang Tuhan kasih. Ya, bayangkan sangkakala, buyung kosong sekali ditepak aja udah hancur gitu. Tapi bisa digunakan gitu loh. Dan kalau kita baca lebih banyak lagi tentang Gideon ya, wah luar biasa. Nah. Dan di sini juga dikatakan yang ketiga, cara ketiga untuk menguatkan Gideon di dalam Tuhan adalah Gideon mau taat melakukan apa yang direncanakan Tuhan. Dan di sini di Hakim 7 ayat 13 dikatakan, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tanpa sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai di kemahnya ini, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Itulah yang caranya Tuhan itu luar biasa ya. Mungkin saat ini juga banyak yang mengalami lewat perantara Tuhan, lewat mimpi pun saat-saat ini ada ya. Orang berkat yang dari Tuhan itu berbeda-beda. Caranya Tuhan memberitahu, oh kita akan mendapat berkat seperti apa, A, B, C, D, Z gitu ya. Ya saya jadi ingat dulu pada saat saya hamil juga, ya saya mimpi punya anak laki besar gitu. Itu ada berkatnya katanya. Suami saya mimpi ada kodok kata dia, di sungai banyak air, itu kan berkat ya katanya. Ya kodok itu berkat juga, ada berkatnya gitu. Tapi ya itu benar, kenyataannya ada gitu loh. Dan ya saya pun sebelum hamil Ferlin saya juga sering cerita ya, rasa sakit kalau karena saya sebelum hamil Ferlin kan menstruasinya nggak lancar ya, karena suntik KB itu. Dan ya setelah kalau saya nggak menstruasi badan pada pegel, sakit gitu. Dan dimana saya juga harus kerja, badan kayaknya nggak enak banget. Tapi di saat saya mengalami hal seperti itu, ya Tuhan kasih hikmat dengan sendirinya.
ya di dalam mimpi saya sih itu saya melihatnya papa saya yang datang ke saya. Ya kalau saya orangnya selama perkataannya baik buat saya, ya saya imankan itu ya memang muka papa saya dalam mimpinya. Tapi saya imankan itu suara Tuhan yang baik buat saya gitu. Dan ya saya hanya bisa dalam nama Yesus lah, semua yang terbaik terindah Tuhan sediakan buat kita semua, amin. Dan ya di saat seperti itu ya dalam mimpi itu gak usah pusing, gak usah maksudnya stres lah gitu. Nanti kamu juga punya anak perempuan, dalam mimpi saya seperti sebelum lahir Verlin ya. Dan ya saya hanya bilang dalam nama Yesus lah. Ya saya hanya mikirin supaya saya menstruasi saya lancar lah, soalnya udah setahun saya tidak lancar gitu, jadi badan sakit semuanya. Dan di saat seperti itu Tuhan kasih mimpi yang terbaik dan Tuhan nyatakan gitu. Ya buktinya saya punya anak perempuan gitu ya, Verlin. Dan setelah saya habis melahirkan semuanya lancar, menstruasi saya lancar, saya juga. Jadi dari situ saya ambil hikmatnya, oh Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata. Caranya Tuhan itu kita tidak tahu seperti apa berkat yang akan kita terima, sesuai dengan FA kita pada malam hari ini ya, tema FA kita. Caranya Tuhan ini kita tidak tahu dan tidak masuk akal manusia ya. Tetapi kalau kita mau percaya, kita akan melihat mukjizat yang luar biasa ya. Dan di sini juga lewat mimpi yang Tuhan kasih iman Gideon, yang untuk menguatkan Gideon di masa Gideon berperang dengan orang Midian ya. Dan di sini Tuhan memberi mimpi bukan langsung ke Gideon ya, tapi ada perantaranya. Jadi dari situ Gideon tambah kuat. Dia karena apa? Karena dia taat. Apa yang diperkatakan Tuhan, dia imankan semuanya. Makanya kita di dalam kehidupan ini harus kuat di dalam, apalagi kita untuk rumah tangga kita, untuk pelayanan kita harus kuat. Jangan kita ya kayak kita berumah tangga aja, nggak mungkin kan kita mundur jadi anak-anak lagi. Udah dah saya nggak mau jadi emak-emak lagi gitu. Capek gitu kan, kesel. Ada lah hati. Ya saya pun seorang ibu merasakan ya kalau anak disuruh nggak mau jalan rasanya capek, pegel gitu kan. Dan ya saya pun nggak mungkin mundur lagi ke belakang kayak anak-anak ya. Dan ya tanggung jawab orang tua itu luar biasa. Ya kita sudah mengenal satu dengan yang lainnya. Luar biasa lah pengorbanan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya untuk menjaga anak-anak kita ya, supaya anak-anak kita sukses dan keluarga kita selalu harmonis, amin. Dan di sini juga Gideon dikasih kasih masukan lah buat kita semua ya lewat firman ini. Gideon kuncinya adalah kita harus minta kepada Tuhan dan kita mau belajar melalui hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Jangan belajar untuk orang-orang yang tidak diberkati. Jadi kita harus belajar orang-orang yang diberkati. Ya saya pribadi punya teman yang mungkin levelnya lebih kaya lah ngomongnya, lebih kaya dari kita semua. Dan kita bukannya memanfaatkan teman yang ya berada gitu, tetapi kita belajar kenapa dia bisa di posisi seperti itu. Dan kita melihat, oh senang gak ya dia di posisi itu. Dan itulah jadi pembelajaran buat kita. Dan di saat melihat orang yang susah, kenapa dia bisa susah, kita pelajari semua kehidupan ini. Dan itulah firman yang Tuhan berikan buat kita. Kita mau terus belajar. Dan kuncinya setelah kita belajar, kita mau taat. Oh firman Tuhan seperti ini, cara mengatasi hal seperti ini. Ya kita ada caranya Tuhan yang Tuhan akan kasih buat kita. Yaitu ya kita harus kuat di dalam Tuhan seperti Gideon ya. Dan di sini dikatakan kalau kita hanya sampai percaya tetapi tidak bertindak, maka iman tanpa perbuatan adalah mati.
Dan Gideon sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih ada ketakutan. Karena itu Tuhan menyuruh Gideon bersama bujangnya Pura turun ke perkemahan Midian, dan disitulah ia mendengar cerita mimpi seorang yang menguatkan Gideon untuk bertindak menyerbu orang Midian. Jadi di sini dia dikuatkan oleh orang lain. Jadi kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri dalam kehidupan ini. Makanya ya kita bersyukur ya ada ibadah PBI di tempat ini. Ya tadi kita bisa sharing satu dengan yang lainnya. Ya di dalam family altar pun ya kita ada kesaksian-kesaksian. Ya kalau kita mau ada masalah yang mungkin menggajali hati kita, ya lewat kesaksian kita keluarkan semuanya. Karena saya percaya di dalam kesaksian itu ada kuasa yang Tuhan kasih. Ya saya pun mengalami ya, di dalam kesaksian ada berkat. Mungkin yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Amin. Yang berbeban berat bisa lepas segala bebannya, karena dia sudah melepaskannya lewat kesaksiannya. Amin. Ya, saya bisa saat ini ya karena saya mengalaminya. Di saat saya sakit, saya bersaksi, Tuhan sembuhkan. Dan disitulah makanya saya ya bukannya saya dikuatkan karena Tuhan lah semuanya. Bukannya saya karena kekuatan daging saya, semua karena Tuhan kasih kekuatan. Amin. Dan di sini juga ketaatan Gideon untuk bertindak menyebabkan rencana Tuhan tergenapi, yaitu orang Midian dikalahkan karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan pasukan Israel. Jadi karena kekuatan Tuhan kita bisa ada pada saat ini. Amin. Ya, kita bisa hidup pada saat ini, sehat semuanya, itu karena Tuhan. Jadi selagi kita ada kesempatan untuk berkumpul di dalam Tuhan, ibadah di dalam Tuhan, ya kita bersyukur selalu. Amin. Jangan kita kadang kita malas untuk berjalan mencari Tuhan, kumpul satu dengan yang lainnya. Ya kalau saya pribadi sih, saya senang kalau ngumpul seperti ini, bisa bertemu Bu Cerli, Ibu Marbun, Ibu Ana, Pilia, dan Bu Pingsa Putri. Karena sehari-hari kita juga nggak bisa ketemu ya Bu ya, kalau tidak di dalam ibadah seperti ini. Jadi iya di Zoom. Tapi kalau tidak menepoknya nggak enak kayaknya. Kalau kita onsite kan ketemu, ketawanya beneran gitu loh. Jangan ketawanya tuh kalau di Zoom nunduk mesem gitu. Kan nggak tahu kita ya. Jadi kalau di sini semuanya nunduk pun ketahuan. Ya muka-muka yang diberkati, muka kekenyangan. Jadi ya itulah. Dan di sini kita mau sama-sama belajar ya dari kehidupan iman Gideon ya. Dan kita terus kalau kita di saat kita down, kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan lebih lagi menyalakan Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita ya. Saya percaya ya, saya dulu pernah dibilang teman saya punya pernah dia bilang anak mama saya itu ada pengikutnya masing-masing. Iya, dia bilang, tapi kuasa gelap katanya. Iya, dari belakang. Jadi bukan pengikut di belakang, ngawal saya gitu. Saya bilang, aduh puji Tuhan ya, saya ada yang ngawal ya. Pantesan gak ada yang mau deketin saya. Iya. Dan dia bilang kalau Mary di dalam, dia di luar tuh nungguin kata dia. Gitu. Makanya kayak gimana, serem dah katanya. Oh serem ya, tapi saya keluar aja tuh gitu. Karena ya begitu saya nggak ngeliat kan, itu dalam nama Yesus lah. Saya kalau jalan-jalan kemana gitu, dari saya kecil juga saya ingatnya hanya karena saya image saya tuh kalau saya sebut dalam nama Yesus pasti semuanya hilang setan-setannya gitu. Jadi ya dari kecil saya sudah seperti dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau pulang main udah pada tidur gitu kan, gelap di jalanan, udah dalam nama Yesus jalan. Iya. Jadi iya dia ya. Tapi saya bersyukur sih, saya dikasih, maksudnya
ya itulah perantara Tuhan kan manusia juga ya. Jadi dipertemukan oleh orang-orang yang bisa memberkati saya gitu. Jadi ya hingga saat ini ya saya juga bersyukur dikasih suami dan anak yang baik-baik. Itu semua karena Tuhan lah ya. Keluarga ya, terus dipulihkan. Makanya di sini kita harus menghilangkan keraguan-raguan. Kita harus lebih percaya lagi kepada Tuhan dan kita harus belajar dari kisahnya Gideon ya. Mau taat juga atas apa yang percayakan semua rancangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya rancangan Tuhan kan selalu yang terbaik dan yang terindah. Dan ya kita harus, kalau kita tidak sering-sering maksudnya kumpul seperti ini setiap ada kegiatan, ya timbulkanlah rasa kerinduan kita gitu loh untuk bisa berkumpul dengan keluarga kita. Ya kayak kita aja di rumah, kita pasti pulang kan, ketemu suami, ketemu anak, dan begitu juga ya di gereja. Kalau kita ada ibadah, seperti kita tanamkan di pikiran kita itu seperti kita pulang ke rumah kita. Jadi ya mau nggak mau kita harus datang gitu loh, karena kita mesti pulang ke rumah kita gitu, ke ya rumahnya di dunia masih ya, bukan di surga ya. Ya karena kita sedang mengumpulkan mahkota kehidupan kita di dalam dunia ini ya. Kita pulang ke rumah kita ya ibadah lah seperti ini ya, ibadah Zoom, ibadah WBI ya, utama ya kita ibu-ibu atau bapak-bapak, ibadah umum, ibadah sekolah minggu, IUT ya kayak itu ya, tanamkan di pikiran kita seperti kita pulang ke rumah kita gitu untuk bertemu dengan keluarga kita, keluarga gereja Betani Jemaat Immanuel yang Tuhan sudah pilihkan buat kita. Jadi jangan sampai kita ke gereja itu kayak suatu rutinitas ya. Ya setor muka aja, muka kita masih yang begini-begini aja, cabi ya, masih cabi-cabi gitu. Jadi jangan kita ke gereja itu hanya sebagai yang penting datang cari Tuhan, bersyukur ya, semua juga bersyukur ya, semua juga cari Tuhan. Tapi jangan jadi suatu rutinitas, tapi jadikan kita datang ke rumah Tuhan itu melepaskan kerinduan kita seperti kita bertemu dengan keluarga kita, begitu juga kita bertemu dengan Tuhan. Jadi melepaskan kangen kita. Memang Tuhan ada di mana-mana ya, tetapi keluarga yang Tuhan kasih ya seperti saat ini adalah jodoh yang Tuhan kasih buat kita di gereja Betani Jemaat Immanuel. Kita bisa saling kenal satu dengan yang lainnya ya, seperti dulu kita belum kenal sama Bu Ping Saputri ya. Jadi terus sama Bu Anah juga awal buka gereja ya belum kenal sama Bu Marbun, Bu Cherly, saya juga. Jadi orang-orang yang saya kenal itu juga nggak ada di sini kan. Jadi inilah keluarga baru kita di gereja Betani Jemaat Immanuel. Makanya ya apa yang Tuhan pertemukan ya itulah berkat buat kita semua. Jadikan pertemuan kita ini kerinduan kita untuk bertemu keluarga di dalam Tuhan. Karena kita tanpa keluarga kita, ya kita tidak bisa melewati kehidupan ini. Benar nggak? Benar apa kebenaran? Kebenaran. Benar apa benar nih? Kebenaran. Ya itulah, jadi kita berkumpul dengan keluarga kita, ya kita bisa saling, kalau kita di dalam Tuhan saling menguatkan ya. Kita jangan ragu-ragu untuk kita merasa oh saya pada saat kita bersaksi saya nggak diberkati nih, dia bersaksi diberkati terus nih. Jangan seperti itu. Kita harus mengeluarkan isi hati kita, karena isi hati kita adalah pergumulan yang harus kita keluarkan biar Tuhan mendengar. Lewat kesaksian kita semua saling menguatkan satu dengan yang lainnya ya. Jangan berpikir saya diomongin sama dia, sama si A, sama si B, itu urusan dia sama Tuhan. Jadi karena kita bersaksi di dalam rumah Tuhan, ya Tuhan mendengar langsung. Kita berdoa bersama-sama. Kita juga nggak mau apa yang Tuhan sudah pertemukan, kayak kita sudah seperti keluarga, segala kekurangan dan kelebihan kita, ya kita sama-sama. Jangan kita di saat kita diberkati, ya kita temennya banyak ya, istilahnya begitu ya.
Kalau kita nggak diberkati, temannya udah kabur, rumahnya ada menjauh. Itulah kalau kehidupan dunia ya seperti itu ya. Tetapi kalau kehidupan di dalam Tuhan, susah senang kita sama-sama. Jangan kita rasakan sama-sama lah. Kita bersyukur selalu lah. Jadi di saat kita mengalami senang, sukacita, ya kita bersyukur ya di dalam Tuhan. Anak-anak itu yang terutama sih kita buat anak-anak ya, jangan sampai anak kita ya putus sekolah. Kalau bisa ya harus bisa lah kita sama-sama anak-anak kita sukses semuanya. Amin. Jangan kita sayang sama anak, jangan kita rasa sayang kita ya anak dikekepin sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita juga harus mempunyai keikhlasan untuk dia berumah tangga ya. Jangan mama tua siapa yang ngurusin gitu ya. Jangan berpikir gitu. Kita balikan kembali, kita aja dulu nggak begitu diikhlaskan ya. Jadi sayangnya kita juga kita harus bisa lihat. Kita bikin anak kita mandiri sampai dia berumah tangga pun mandiri semuanya. Amin. Ya kita kalau anak kita mandiri ya kita terus berdoa juga sama Tuhan. Jangan di depan kita udah tenang, udah enak gitu. Diem. Jadi jangan nggak cari Tuhan lagi. Ya tetap sampai kita masih bernapas di dalam dunia ini, kita numpang sama Tuhan kan. Jadi kita harus terus cari Tuhan sampai Tuhan panggil kita dan kita sama-sama kumpul dalam kerajaan sorga. Amin. Kita juga jangan lepaskan keluarga kita, apapun bentuk dan keadaan suami kita atau istri kita atau anak-anak kita. Jangan kita cuek-cuek aja, tapi kita terus bawa dalam doa, kita rangkul semuanya. Ya, makanya kita harus kuat. Kita imankan keluarga kita semuanya masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Dan sama-sama mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau bisa setelah keluarga kita diselamatkan, ya saudara-saudara kita rangkul. Dan setelah saudara baru kita tetangga-tetangga ya. Kita bawa semuanya. Amin. Ya itu aja, kita mau lebih belajar lagi ya untuk belajar tentang kehidupan Gideon yang membuat kita lebih lagi percaya kepada Tuhan, lebih kuat. Yang tidak mungkin pasti Tuhan kasih menjadi mungkin. Amin. Yang tidak masuk akal pasti Tuhan kasih yang masuk akal. Jadi ya itulah kalau kita melekat di dalam Tuhan, orang mungkin bilang cuma lu nggak bisa pasti kerjaan ini gitu. Ya tapi kalau kita anak-anak Tuhan, dia nggak bisa, kita bisa pegangnya gitu. Kita bisa ngerjainnya. Ya saya juga dulu kerja, saya lulusan SMA, dia lulusan S2, tapi dia nggak bisa megang kerjaan saya yang segampang gitu. Ya saya puji Tuhan, jadi ya saya pakai terus kan sampai ya perusahaannya nggak aktif lagi gitu kan. Jadi itulah di saat saya berhenti ya mau pakai terus saya untuk pekerjaan itu. Itulah kalau Tuhan sudah turun campur tangan, berkat itu ya kita bagi saya pribadi kok kerjaan segini saya mau berhenti aja susah banget. Jadi ya itulah yang tidak mungkin jadi mungkin gitu. Saya mau pakai terus saya mau berhenti lagi, saya nggak bisa datang pagi, pakai lagi, terserah mau datangnya jam berapa, mau pulangnya jam berapa, apa seperti itu kayaknya, wah luar biasa gitu berkatnya kan, sampai datang suka-suka saya, pulang suka-suka saya, jadi saya nggak bisa full, saya ngomong apa adanya, karena saya udah punya anak kan, dan saya juga nggak bisa menyerahkan. Ya orang tua saya nggak ada, maksudnya di rumahnya masing-masing gitu ya. Jadi di rumah sama pembantu saja saya juga orangnya nggak mau gitu kan. Jadi saya nggak bisa gitu. Ya udah terserah, bisanya datang berapa terserah deh gitu. Sampai seperti itu saya merasakan berkatnya. Ya itulah luar biasa kalau kita punya pembelaan buat Tuhan. Ya kita aja sampai bengong-bengong kadang ya menerima berkat seperti itu. Saya hanya lulusan apa? Lulusan SMA. Bisa dipakai seperti itu di dalam pekerjaan.
Makanya ya itulah, dari situ saya bisa lebih kuat lagi percaya Tuhan itu ada. Biarpun kita nggak melihat, tapi Tuhan melihat kita. Amin. Jadi jangan ragukan kebesaran Tuhan Yesus, sesuai dengan pengalaman Gideon ya. Dan kita belajar lebih lagi ini, tema FA pada malam hari ini luar biasa ya. Dari apa yang dialami Gideon, apa yang dilakukan Gideon, dari hal yang tidak masuk akal untuk menghadapi perintah Tuhan, tetapi dari situ Tuhan berkati semuanya. Amin. Makanya kita juga harus maju di dalam Tuhan, biar kita sama-sama ya, kalau dalam khususnya kita dalam menjaga rumah Tuhan ya. Pak Gem juga sering kemarin bawa firman, taburan kita jangan kita lihat kecilnya ya. Seperti anak kecil memberi makan 5 roti dan 2 ikan untuk berapa orang? 5.000 orang. Bisa. Iya, masih sisa lagi ya. 5 roti dan 2 ikan aja loh. Makanya lihat, di saat kita menabur, mungkin kita datang pakai hati gitu, nggak pakai uang. Kita nggak ada buat persembahan gitu. Kita datang tapi bawa hati kita, aduh saya rindu cari Tuhan gitu. Tuhan berkati hati loh. Kita bawa hati ya, rindu sama Tuhan, itu Tuhan berkati. Saya percaya gereja ini juga pasti Tuhan berkati. Kursi-kursi yang kosong pasti Tuhan kirimkan jiwa-jiwanya. Yang penting kita semua ya, khususnya kaum ibu, kuat doa lah semuanya. Amin. Amin. Itu aja firman Tuhan pada sore sekarang. Masih sore ya. Sore apa malam? Sore menjelang malam lah ya. Ini FA tercepat ya kayaknya. Ekspres ya. Tadi kita mulai jam berapa? 4:30 ya? Jam 5. 4:30. Oke ya. Ya, kita sama-sama ya maju di dalam Tuhan ya. Ibu-ibu yang luar biasa ya, kreatif ya, seperti Bu Charlie, Bu Ana kan bikin-bikinan. Besok ada ya, ya. Saya siap-siap Bu. Siap-siap dicipit. Dicipit terus ya. Ya, kita bersyukur ya. Ya, setiap minggu ketemu Pastor Iwana. Enggak Bu, kan banyak yang makan ntar. Ya, kita bersyukur ya, siap-siap juga besok ketemu nasi kuning lagi ya. Amin, Bersyukur aja. Tambah timbangan. Kita belajar diet Bu, jadi jam 12 siang kita makannya. Oke, ya itu aja firman Tuhan pada sore hari ini menjelang malam. Kita mau terus keluarkan segala isi hati kita. Kita harus minta kepada Tuhan untuk apa? Menghilangkan keraguan kita kepada Tuhan. Minta itu bukan minta ya berkat materi saja, tetapi minta untuk kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan, lebih iman kita percaya kepada Tuhan. Jadi kita gak ragu-ragu lagi, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Dan kita harus percaya dan harus taat, jalanin kehidupan ini seperti maunya Tuhan, bukan maunya kita. Kalau maunya kita banyak, kita mau punya ini, mau punya itu, mau punya A, B, C, sampai Z Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum mengizinkan, ya berarti kita belum waktunya memiliki semuanya. Kalau sudah waktunya, Tuhan pasti membuatnya semua indah. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan berkati selalu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu pada sore menjelang malam hari ini. Kami mau sama-sama Tuhan kuat di dalam Engkau dan maju di dalam Engkau Tuhan. Seberapapun kami yang hadir pada hari ini, kami percaya Tuhan tidak mengurangi berkat-Mu sedikit pun Tuhan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau selalu menopang kami dan membela kami Tuhan. Khususnya saat ini Tuhan, untuk rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan, kami percaya Tuhan,
Engkau selalu bekerja luar biasa Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin Engkau berkati Tuhan. Dalam setiap kegiatannya Tuhan, kami percaya Kau lihat Tuhan, jiwa-jiwa yang hadir Tuhan, semuanya Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Yang belum bisa hadir Tuhan, Engkau jamah hatinya, kami percaya Engkau juga berkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Jauhkan dari segala gangguan iblis apapun juga Tuhan yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami hanya meminta Roh Kudus-Mu Tuhan selalu melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Selalu menguatkan kami di saat kami lemah Tuhan. Selalu membela kami Tuhan di saat kami mengalami hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan keluarga kami dalam tangan kasih-Mu juga. Biarlah keluarga kami dan keluarga Betani Jemaat Immanuel selalu menjadi terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan bagi kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, terima kasih kepada sahabatnya Mary. Mantap ya saudara ya. Baik saudara, saya kasih tadi sempat saya dengarkan ada firman Tuhan tentang Gideon, sungguh luar biasa. Gideon dipakai oleh Tuhan. Tetapi ada satu yang saya mengganjal di dalam firman Tuhan ini. Gideon dipakai oleh Tuhan. Nah, terus udah gitu Gideon disuruh melawan orang Midian. Tetapi ada keraguan. Nah, pada saat Gideon diutus untuk perang kepada Midian, dia minta tanda kepada Tuhan. Ini seolah-olah kontroversi. Di satu sisi Gideon percaya kepada Tuhan, ya kan? Tetapi kenapa pada saat Tuhan menyuruh dia melawan Midian ada keraguan? Nah, jadi istilahnya tuh tadi ada, kalau nggak salah minta tanda ya, minta tanda, gitu kan? Nah, coba ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa, gitu kan? Artinya kok Gideon ini orang dipakai oleh Tuhan, lalu disuruh ke orang melawan Midian, Tuhan yang mungkin menyertai, ya karena percaya Tuhan menyertai, tetapi kok dia nanya gitu kepada Tuhan, bahkan minta tanda gitu. Jadi tidak langsung main, ya, langsung berperang gitu kan? Nah itu kenapa? Ada yang bisa ini nggak? Mungkin Filia, yuk. Ini Filia sih. Ini luar biasa nih. Tadi ada firman Tuhan, ya kan, bahwa Gideon itu kan disuruh berperang ke Midian. Tetapi dia juga ada rasa takut karena Midian ini kan bangsa yang besar, sedangkan bangsa Israel kan kecil, kan rakyatnya dikit. Ada keraguan. Nah, si Gideon ini kok minta tanda kepada Allah. Nah, kenapa? Untuk melawan bangsa Midian. Iya, kenapa harus minta tanda kepada Allah? Ya kan, contohnya gini, kalau seandainya kita percaya kepada Allah, ya kan, kita kan percaya Allah pasti menyertai dan Allah akan memberikan kemenangan. Tapi kok dia minta tanda gitu kan? Tanda, nah itu kenapa? Menurut saya kenapa Gideon memberi tanda? Karena dia meminta tanda kan kepada Tuhan karena Pak Yasir kan Gideon ini, yang mungkin Gideon sudah percaya Pak Tuhan pasti akan bantu saya gitu. Tapi di situ juga Gideon itu memerlukan apa ya Om? Kalau misalnya kita nih, kita butuh strategi, kita udah nyusun strategi nih semuanya. Tapi kalau misalnya strateginya ada yang miss dikit, Gideon bisa kalah melawan bangsa Midian itu kan, karena bangsa Midian itu kan terkenal yang sangat kuat ya, katanya kan. Jadi ya untuk melawan hal yang besar itu Gideon tuh memerlukan Tuhan juga, walaupun dia sudah percaya kepada Tuhan dia pasti akan menang, tapi dia juga perlu tanda Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan, karena tidak mungkin semuanya saya mengandalkan kekuatan saya,
kekuatan saya sendiri, saya juga perlu bantuan engkau. Apa sih kira-kira nih hal yang harus saya siapkan untuk melawan bangsa ini gitu. Mungkin juga bisa kita lihat waktu saya pernah ngajar sekolah minggu waktu itu tentang siapa namanya ya, Yosua kalau nggak salah. Kan dia dia orang terakhir kalau namanya sih dia pemimpin bangsa Israel kan setelah Musa. Di situ dia tuh juga meminta petunjuk Tuhan untuk melewati tembok Yeriko, untuk melewati tembok Yeriko, karena wah, bangsa Yeriko tuh udah sangat bersiap, mereka udah nyiapin tentara, mereka udah nyiapin semuanya. Sedangkan si Yosua ini cuma disuruh dikasih tanda sama Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko itu gitu loh. Tapi pada akhirnya tembok itu runtuh juga kan. Ya. Nah, jadi seperti itu juga si siapa tuh? Gideon. Si Gideon itu meminta tanda kepada Tuhan karena strategi yang kita bentuk itu belum tentu itulah strategi yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi untuk dia memenangkan itu dia juga butuh Tuhan turut andil lah dalam perang tersebut. Gitu sih kalau menurut saya. Itu sih betul. Tentang Yosua betul ya. Tetapi ini kalau Yosua kan tanya kepada Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk, dia jalankan. Tapi tentang Gideon ini kan ada malaikat datang, ya kan? Tadi ada datang. Berbicara gitu kan? Berbicara, tetapi Gideonnya sendiri kayak ada rasa keraguan. Ini bener nggak gitu kan? Ini malaikat gitu. Malaikatnya bawain pedang. Nah, jadi istilahnya tuh ini ada apa sebetulnya? Kenapa Gideon itu kok nggak percaya ini bahwa misalnya nih Bu Marbun datang ke saya utusan dari Allah gitu kan? Kok dia masih kurang percaya gitu, bahkan minta tanda bahwa apa tadi bulu domba? Iya, bulu, nggak ada dombanya, bulu doang. Bulu apa ya? Kalau kering ya? Kalau kering apa? Oh, bulunya dibasahin. Kalau kering berarti itu perintah Tuhan. Bulunya harus basah, kena embun. Iya. Kering. Di sekitarnya kering. Bulunya yang basah. Bulunya basah kan? Nah, artinya kok ini Bu Marbun ini malaikat Tuhan gitu kan? Kok kenapa dia nggak percaya gitu? Bahkan minta tanda lagi gitu. Nah itu gimana tuh? Karena mungkin apa ya, keraguan dari Gideon sih Om, pada dasarnya ya dia ragu, mungkin bulunya tetap basah. mungkin dia belum terlalu paham dengan tanda yang dikasih oleh malaikatnya. Jadi dia gimana ya, mungkin karena dia mungkin merasa takut juga, mungkin ada ketakutan Gideon untuk melawan bangsa Media. Iya, bangsa itu namanya, karena bangsa itu terkenal kuat gitu loh. Mungkin ada keraguan, jadi dia ketakutan akan menghadapi bangsa itu gitu. Jadi kayak dia butuh tanda yang jelas. Mungkin menurut dia, tapi ini saya nggak tahu cerita fullnya juga gimana. Tapi mungkin menurut dia apa yang dikasih tuntutan oleh malaikat tersebut tuh belum menjawab sepenuhnya pertanyaan dia, dan belum sepenuhnya itu kayak masuk ke dalam pikiran dia, belum sepenuhnya bisa dia pecahkan, sehingga dia karena keraguan dia itu terus datang terus menerus jadi dia kayak memikir, oh, aku perlu lagi dan aku belum paham apalagi sih kira-kira, sampai akhirnya dia dapet titik terangnya gitu. Tapi mungkin ya pada dasarnya karena keraguan dia aja sih, keraguan dia yang akhirnya menutup iman Tuhan tuh bekerja untuk menafsirkan pengertian akan tanda yang diberikan oleh malaikat itu. Mungkin karena itu sih Om. Amin. Kenapa dia nggak paham? Oke, ada lagi? Mungkin Bu Ana? Ya, kalau menurut saya sih manusiawi ya. Karena Gideon ini manusia juga kan, manusia biasa seperti kita pasti punya terkadang ada rasa keraguan dan pelin-pelan gitu Pak. Jadi kan kalau kita udah percaya Tuhan pasti sanggup menolong kita. Terkadang kita nih ada di sisi lain ada rasa keraguan juga gitu. Benar nggak ya Tuhan akan memimpin kita? Benar nggak ya Tuhan akan memenangkan perang ini buat kita gitu kan? Ya, maka dari itu Gideon perlu kepastian, seperti kata Vidya, perlu kepastian. Berikan petunjuk lagi dong Tuhan, saya maunya ini nih, bisa nggak Tuhan kasih petunjuk keyakinan lebih lagi untuk saya bisa berani melangkah, maju melawan Midian ini, ya kan? Itu manusiawi saya bilang itu. Jadi itu lah manusia banyak permintaannya, ya kan? Banyak permintaannya A sampai Z. Ya, tapi Tuhan
tahu kelemahan manusia ya itu, ya Tuhan kasihlah petunjuk. Oke lah, kalau memang itu yang kamu mau, pasti saya kasihkan. Ya Tuhan kasihkan petunjuk itu, apa yang diminta ya Tuhan turutin, sehingga dia mempunyai keyakinan yang 100%. Oh pasti Tuhan mampukan saya untuk mengalahkan orang Midian itu, walaupun dengan jumlah yang sedikit dibandingkan orang Midian yang beribu-ribu bangsa mungkin ya. Tapi begitu dia dapat petunjuk Tuhan, dia udah yakinnya udah full. Oh ini pasti menang, udah gitu. Ya, itulah manusiawi Pak, saya bilang itu. Iya. Tapi Sama. Tapi saya kalau kuping dulu deh. Tapi gitu ya Bu ya. Umarmu gimana? Ya, kalau saya ya, pertandaan itu memang ya dia yakin adanya Allah Bapa di sorga. Jadi pertandaannya itu dia meminta kembali sama Tuhan. Ini ya betul tuh namanya kita manusia kayak kita lah punya anak, ya kan, anak ini ya kayak si Nomi lah gitu. Nomi, Mak, aku nilainya ini, ya kan? Ya. Nilaiku udah gede, mana tandanya? Iya. Ya kan? Buktinya. Mana bahwa kau tandanya nilaimu besar, ya kan? Ini Mak, nah jadi. Tapi Tuhan si Gideon udah tahu Tuhan, tapi karena dianya tadi pertamanya aja dia sudah lemah. Nah itu tadi dari pertamanya aja dia udah lemah. Jadi Tuhan tahu, oh ini belum apa-apa aja dia udah lemah gitu ya. Oh jadi si Gideon itu minta tanda biar ya namanya manusia, nanti aku mana tahu hilang, ya kan? Mana tahu aku apa kayak anak-anak kita itu apa lahir ada tanda di sini, ada tanda di sini, ya kan? Kalau aku terus nanti kalau anakku hilang, oh ada tandanya di sini, ya kan? Nah gitu. Jadi itulah yang diminta si Gideon itu tadi. Kalau menata, memang dia tahu itu adalah Bapa di sorga, tapi ya namanya dari pertama aja dia udah lemah, ya kan? Jadi yakinkan aku Tuhan tanda itu gitu. Apa biar aku nanti kata kasarnya kalau aku nanti mati atau kayak mana, kan aku ada tandanya di situ gitu. Nah gitu kalau dari aku ya. Iya. Bu Cantik, ayo. Jangan hitam. Makanya kayak Bu Martu membahas apa? Jangan hitam. Sama kayak kuping. Oh, nggak boleh di sini. Itu salahnya kumpul ya. Jangan hitam. Ayo, Bu Cantik. Emang kayak sama kayak kita juga kan, misalkan nih sebenarnya Tuhan udah kasih nih, kayak diibaratkan seperti ini, kita nih udah yakin nih kalau kata hati kan itu dari Tuhan ya, beda kalau Ayam, Bu, ya? ayam ayam Bisa matiinnya. oh bisa nih, kayak misalkan kita nih udah yakin udah bisa nih. Ini berarti misalkan kita udah berdoa, Tuhan sudah kasih hati kecil kita udah beriman nih, bisa yakin. Nah, tapi di saat kita melangkah, kita berjalan, pasti ada keraguan, pasti ada kekhawatiran, kayak gitu, seperti hal yang wajar aja sih seperti itu. Karena emang masih standar normal manusia. Nggak sesar. Normal aja. Karena emang kayak gitu hati. Kadang kan hati kecil kita berbicara, kan? Kadang yang itu dia yang kita kadang kita padahal udah yakin nih. Seperti kayak apa sih, Tuhan ngasih jalan tapi kita masih khawatir gitu. Bahwasanya sebenarnya di depan Tuhan udah jaga, Tuhan udah kasih ini, udah pelihara. Terus udah. Oke. Tapi mungkin bisa ini. Kalau baru datang ya. Baik saudara yang puji nama Tuhan, ini kita diskusi ya. Karena ini saya menginginkan kita semua itu mengerti
tentang firman Tuhan. Jangan hanya kita mendengar apa mungkin dari hamba Tuhan yang mungkin terkenal gitu kan, atau yang hamba Tuhan sudah yang diberkati, ya kita jangan melihat bahwa hamba Tuhan ini sudah diberkati, kita ikuti dia, ya kan, karena belum tentu apa yang dia rasakan, dia jalankan itu sesuai dengan kita, dengan kondisi kita. Contohnya, misalkan saya bisa berhasil di bidang A. Nah, ibu-ibu kan belum tentu, ya kan, di bidang A yang saya jalankan ibu-ibu berhasil, ya kan. Nah, itu kan beda-beda gitu kan. Nah, satu itu. Kedua, tentang Gideon tadi betul, ada keraguan. Artinya, saudara, siapapun yang datang, dia kan malaikat datang, ya kan, malaikat datang. Kita pun harus selidiki, ya kan. Selidiki apakah benar itu datangnya dari Tuhan atau tidak. Begitu juga kalau seandainya kita mendengarkan firman Tuhan, ini kan yang berbicara itu manusia, ya kan, berbicara manusia. Jadi apa yang dikatakan itu harus kembali lagi kepada Alkitab. Kita telaah lagi, kita mempunyai Roh Kudus, ya kan, kita minta bantuan kepada Roh Kudus kita supaya menyingkapkan tentang firman Tuhan yang disampaikan. Nah, jadi remanya pada sore hari ini ya supaya kita mengandalkan diri kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Janganlah mengandalkan dari orang-orang atau orang ya, karena firman Tuhan mengatakan terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah engkau yang mengandalkan kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu juga di sini pun dipakai oleh Tuhan, ya, karena ibu-ibu ini sebagai penolong, yang doa di dalam keluarga. Jadi harus melihat juga situasi kondisi saat ini, bahwa mungkin ibu-ibu bisa dipakai oleh Tuhan, ya kan. Tadi sempat disinggung juga dengan Ibu Mary, ya, di mana dia pernah bekerja, saudara. Nah, saat ini ya kita pun harus membantu keluarga, ya kan, karena kita tidak dapat menutup kemungkinan itu semakin hari bukannya semakin baik, tetapi semakin sulit, saudara, ya. Nah, makanya ya puji nama Tuhan, ya ibu-ibu di sini sungguh luar biasa, ya, berkreatif, ya. Jadi artinya tuh harus berkreatif. Nah, sekarang ini berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ibu-ibu kebanyakan memasak, pokoknya mengurusi rumah tangga, ya kan. Tetapi sekarang banyak sekali ibu-ibu atau wanita yang mengejar karir atau bekerja, ya. Karena memang situasinya udah berbeda, sebenarnya. Tetapi terpenting, saudara, ini kita harus masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan juga tidak diperbolehkan bahwa ibu-ibu pun membantu dari segi keluarga. Ya, jadi ya Rema pada sore hari ini, ya, kita belajar tentang firman Tuhan, ya, supaya kita pun jangan terkecoh, saudara, ya. Saya menginginkan semua secara rohani terus meningkat, saudara. Jangan bentar-bentar kalau seandainya mendengar kata berkat, amin, tapi kita selidiki dulu, saudara, ya. Berkat itu ya Tuhan sudah sediakan porsinya masing-masing. Yang penting kita menjalankan firman Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, saudara, ya. Itu saja firman Tuhan yang begitu luar biasa tentang Gideon. Gideon ini sungguh luar biasa, pahlawan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, saudara, ya. Baik, itu saja. Mungkin ada pertanyaan. Nanti pengumuman dari sinode akan diadakan
sekolah orientasi melayani di tahunnya akan datang itu langsung dari pusat, dari sinode. Ya, jadi bukannya gereja lokal yang mengadakan atau korda yang mengadakan, tetapi langsung dari pusat. Sertifikat ijazah pun sertifikat nanti dikeluarkan oleh sinode. Nah, ini saya mengharapkan ya kayak Kuping, Bu Terry yang belum ikut SOM, ikutlah SOM. Udah nenek-nenek. Nggak apa-apa. Bu, belajar itu tidak ada batas usia. Nggak apa-apa. Otaknya Jawab aja Bu, Nggak apa-apa. bahasa sehari-hari. Iya. Itu dilaksanakan ya secara online karena itu dari Surabaya langsung. lain lagi nggak bisa ngetik. Nggak ada kejawabannya kita. Mudah-mudahan sih dilaksanakannya di hari Sabtu, jadi bisa di sini semua gitu ya. Langsung di layar ini kan gitu, jadi lebih enak gitu kan. Itu saja sih. Nah, yang murid-murid SOM ya mungkin siap-siap dikejar tahun ini itu akan diadakan kelulusan ya dari Korda itu kan. Jadi ya itu SOM. Baik ya. Jadi itu saja pengumumannya, karena sudah 6:30 kita akan tutup dalam doa. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas diskusi melalui family altar ini ya Tuhan, tentang Gideon pahlawan-Mu ya Tuhan, yang begitu luar biasa, yang begitu memberkati kami ya Tuhan. Ajarkan kami terus ya Tuhan, agar kami terus mengandalkan Engkau di dalam setiap apapun juga ya Tuhan. Di dalam keluarga kami, di dalam aktivitas kami, di dalam studi kami ya Tuhan. Engkau sertai ya Tuhan, walaupun kami seorang wanita ya Tuhan, ibu rumah tangga ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu Engkau akan pakai ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, yang usaha Engkau berkati, yang sekolah Engkau berkati, yang berdagang Engkau berkati ya Tuhan, ibu rumah tangga Engkau berkati ya Tuhan, keluarga kami Engkau berkati ya Tuhan, damai sejahtera, sukacita Engkau berikan melimpah-limpah dan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain ya Bapa. Tapi kami percaya ya Tuhan, pada sore malam hari ini ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Baik saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anak, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu Sis. Bayar. Pelajaran pertama, aku juga kayak gitu. Silakan dinikmati katanya. Saya juga begitu.